Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan maupun berupa rezeki. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang kencing sambil berdiri. Hukum kencing sambil berdiri ternyata sejalan dengan medis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing sambil berdiri. Ternyata ini alasannya. Islam sudah mengatur semua sendi kehidupan, termasuk dari hal kecil seperti makan, tidur, hingga buang hajat. Ketika hendak membuang hajat atau buang air kecil pun terdapat aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terkesan sepele, namun buang hajat atau kencing rupanya harus menjadi perhatian agar jangan sampai kotoran atau najis dari air kencing tersebut membuat ibadah sholat kita itu tidak sah. Lantas, bagaimana aturan buang air kecil, utamanya bagi seorang laki-laki? Apakah kencing harus dilakukan dengan jongkok atau diperbolehkan sembari berdiri? Ada sebuah dalil tentang dibolehkannya kencing sambil berdiri ini, yaitu merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sebuah kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri. Akan tetapi menurutnya lebih afdal atau lebih utama jika kencing dilakukan sambil jongkok atau duduk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwa Aisyah mengatakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka jangan engkau percaya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Di sini mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya makruh kencing sambil berdiri. Jika bisa duduk atau jongkok, maka lebih baik kencing sembari duduk atau jongkok. Selain lebih bersih dan aman dari najis, ia mengatakan bahwa kencing sambil jongkok atau duduk juga lebih menyehatkan secara kesehatan. Pasalnya, air kencing akan keluar lebih sempurna saat buang hajat dengan duduk atau jongkok, serta mengurangi resiko dari penyakit prostat. Pada dasarnya, buang air kecil di dalam Islam harus dilakukan dengan tuntas hingga tetesan terakhir. Hal ini dilakukan agar air kencing tidak mengenai pakaian dan anggota tubuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah mengingatkan para sahabatnya agar menuntaskan dan membersihkan diri dari kencing, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Daruqutni dari Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa buang air kecil pun tidak boleh dianggap sepele, sebab dari kencing yang tidak bersih rupanya bisa menjadi penyebab siksa kubur. Karena itu,
Setelah kita kencing, kita dianjurkan untuk memastikan bahwa air kencing sudah tuntas sampai habis atau belum. Hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan berdaham. Dengan berdaham akan menekan bagian saluran pembuangan air kencing. Selain berdaham, juga dapat dilakukan dengan cara mengurut batang kemaluan. Dan dalam beberapa percobaan, jika buang air kecil sambil baru duduk, maka dengan sedikit berdiri kemudian ia jongkok lagi. Jika itu sudah dilakukan, maka insya Allah air kencing tersebut sudah habis. Tata cara buang hajat tersebut seperti dinyatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali mengatakan, dan hendaknya kamu menuntaskan air kencing dengan berdaham dan disentil sebanyak 3 kali, serta mengurutkan tangan kiri dari bagian bawah batang kemaluan. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa adab tentang kencing dan juga anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan kencing yang ada di dalam diri kita. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.